Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Semi sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan. Mas Semi, tadi di segmen berikutnya sempat ada informasi, ya pasti sudah tahu lah Mas Semi ya, bahwa ada kesepakatan yang kemudian dibuat sedemikian rupa supaya Pak Anies tidak maju, bahkan ada kesepakatan PDIP tidak mengusung Pak Anies, itu benar nggak sih? Ada kesepakatan itu ya? Wah, saya nggak lihat. Kalau bener jahat berarti namanya. Tapi kayak kita nggak ngeliat ke sana sih. Yang kita lihat memang ini sebatas dinamika di dalam partai politik, terutama PDI Perjuangan, dan kami sangat menghormati keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan karena itu memang menjadi wewenangnya PDI Perjuangan untuk bisa mengambil keputusan itu. Oke. Kami di sini, Pak Anies maju nggak sih? Daftar nggak besok? kita nggak tahu karena kan waktunya masih sampai tanggal 29 nih. Waktunya belum habis kesempatannya. Karena dinamika politik hari ini terutama di DKI Jakarta ini kan luar biasa perkembangannya. Mulai kalau kita lihat dari hari Senin yang lalu ada 12 partai mendukung Pak Ridwan Kamil misalnya. Terus hari Selasanya tiba-tiba ada keputusan MK keluar. Hari Rabunya ada putusan dari DPR untuk merevisi putusan MK. Hari Kamisnya ada aksi besar-besaran untuk menjaga konstitusi dan putusan MK. Terus perubahannya setiap hari selalu ada dan menurut saya izinkan kami untuk bisa memilih untuk optimis dengan waktu 24 jam ke depan bahwa bisa jadi keputusan-keputusan ke depan yang ada atau kegiatan-kegiatan yang ada bisa membuat Mas Anies bisa tetap berlayar. Tapi masih ada jalan nggak sih? Masih ada kendaraan tidak sih? Mengingat kemarin sempat digadang-gadang bersama dengan PDIP kan nggak jadi. Pakai kader sendiri PDIP. Nah itu makanya ke depan kan kita nggak tahu kondisi seperti apa. Kalau jalannya nggak ada mungkin ada yang membuatkan jalan kita kan juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita tetap memilih untuk optimis dan bisa berlayar ke depan. Mas Ciko, Bang Ciko, sebenarnya apa sih alasan PDIP tidak memasangkan diri kader PDIP dengan Pak Anies Baswedan? Karena ada informasi yang berkembang ini sudah santer ya kita terdengar bahwa ada kesepakatan untuk tidak mengusung Anies dari PDIP. Ini bagaimana? Saya rasa itu bukan karakter dari partai kami. Ibu kalau bisa ditekan-tekan atau bisa dipaksa-paksa membuat kesepakatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan sebagai variabel sebagai ukuran untuk orang atau calon wakil kepala daerah. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi pertimbangan kita tentu pertama adalah ideologi. Kita tidak mengatakan bahwa kemudian Pak Anies jauh dari ideologi kita. Secara pribadi saya rasa kita mengetahui Pak Anies adalah orang yang Pancasilais tentunya dan menjunjung tinggi kebinekaan. Tetapi kembali lagi sebagai partai kader kita memang selalu berharap untuk selalu mengutamakan kader sendiri. Apalagi dengan putusan MK tersebut, ini memuluskan jalan bagi PDI Perjuangan yang selalu mempersiapkan kader-kadernya untuk maju, berkontestasi atau duduk di pemerintahan dalam jabatan yang begitu beragam, legislatif, yudikatif bahkan, dan juga eksekutif. Dan harapan ini akhirnya terwujud dengan putusan MK. Jadi, walaupun memang sampai di titik akhir, nama Pak Anies masih masuk dalam nominasi. Dan jangan salah, Pak Anies cukup populer di kalangan fungsionaris dan juga di arus bawah PDI Perjuangan. Dan namun pada akhirnya tentu dengar dan keputusan ada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang pada akhirnya semua yang berbeda pendapat yang mempunyai dalam tanda kutip jagoannya masing-masing, bukan hanya Pak Anies ya, termasuk di internal pun cukup keras. Juga yang menginginkan mendukung Pak Ahok misalnya. Dan ini kan juga menarik sebenarnya lebih untuk dibahas gitu. Apakah kami meninggalkan Pak Anies, lalu apa yang terjadi dengan Pak Ahok, apakah bukannya beliau ditinggalkan juga? Tapi kan tidak begitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa untuk kali ini saya berbeda pendapat dengan Mas Umam. Padahal Pak Anies udah pakai baju merah loh, Bang Ciko, tapi nggak jadi ya? Ya itu biasa. Dalam politik, Usama tadi sudah menyampaikan juga. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Usama bahwa dia menghargai putusan dari PDI Perjuangan yang tentunya mempunyai kedaulatan. Political sovereignty gitu, kalau itu kata-kata yang saya pelajari dari Mas Umam gitu ya, kedaulatan partai politik yang akhir-akhir ini memang dicoba untuk tidak diperbolehkan dalam tanda kutip, tapi pada akhirnya suatu yang alami terjadi dan kedaulatan ini akhirnya muncul, dan ini bukan hanya terjadi di PDI Perjuangan yang memang selama ini dikenal partai yang berdaulat, tapi partai-partai lain pun di KIM dan KIM Plus
Di beberapa daerah kita bisa lihat ada fenomena-fenomena yang menarik dan perubahan-perubahan dalam dukungan. Bang Semi, ini kalau misalnya melihat itu kan Pak sudah pakai batik merah ya, Pak Anies ya, bersama dengan Rano Karno. Merasa di PHP-in nggak sih? Caca manas-manasin. Enggak, cuman bikin jadi pembahasan. Di PHP-in nggak sih? Soal batik merah itu biasa beliau itu orang yang menghargai institusi. Jadi pada saat datang ke Nasdem pun misalnya ya pakai batik biru. Karena diundang ke PDI ya pakai batik merah, itu menyesuaikan namanya. Dan Anies itu memang menghormati ya. Iya, bagian tapi dari dihormati juga tidak dicalonkan. Ya dengan kami diundang saja kami sudah merasa terhormat. Kita diundang ke DPD PDI Perjuangan dengan teman-teman di sana dan diundang juga ke DPP bertemu dengan Pak Rano Karno. Soal jadi atau tidak itu masalah lain karena memang itu udah wewenangnya dari Bu Mega untuk menentukan. Tapi prinsipnya gini Mbak, jadi dari Pak Anies pada saat awal mulai dicalonkan oleh 3 partai berbeda, ada PKB, ada Nasdem, ada PKS, itu adalah aspirasi dari DPD masing-masing. Begitu juga dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu ada suara dari DPD PDI Perjuangan yang menginginkan Mas Anies untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan. Namun sayangnya hal ini aspirasi dari grassroots akhirnya naik ke DPD tidak bisa diterima dengan baik di DPP karena memang mungkin ada pertimbangan satu lain hal yang memang dilakukan di sana. Kalau Rano Anies gagal kawin pemirsa di kubu yang berbeda yakni Ridwan Kamil dan Suswono dengan partai politik pendukungnya seakan kawinnya 3 hari 3 malam tapi udah pasti menang tidak sesaat lagi.